Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini saya akan ngebahas mengapa banyak sekali tipe SWAT di negara Amerika Serikat. Tim SWAT itu adalah puncak tertinggi dalam penegakan hukum di negara Amerika Serikat. Semakin berbahaya situasinya, semakin besar kemungkinan Anda berhadapan langsung dengan moncong senjata anggota dari tim SWAT ketika Anda berada di Amerika. Nah, karena jujur saja Anda tidak akan melihat anggota tim SWAT menangkap seseorang karena menyeberang jalan sembarangan doang gitu kan. Dari tim SWAT kepolisian lokal hingga tim penyelamat sandera milik FBI, ada berbagai tingkatan SWAT yang siap menanggapi panggilan paling berbahaya. SWAT adalah aset yang tak ternilai harga dan merupakan tulang punggung dari penegakan hukum tingkat tinggi di seluruh negara Amerika Serikat. Mungkin saya udah bahas di video saya sebelumnya, ada ribuan departemen kepolisian, terutama kepolisian lokal tuh di Amerika Serikat. Nah, departemen kepolisian lokal ini biasanya juga membawahi tim SWAT gitu. Nah, dikarenakan departemen kepolisian lokal atau negara bagian itu udah banyak banget, nah ada ribuan tuh tim SWAT yang menanggapi insiden yang tidak dapat ditangani oleh petugas polisi patroli biasa. Tapi apakah semua tim SWAT yang ada ribuan ini sama? Jawaban singkatnya tidak. Seperti yang Anda ketahui, ada berbagai tim SWAT untuk berbagai situasi di berbagai tingkatan yang ada di Amerika Serikat itu sendiri ya. Saya akan uraikan dari tim SWAT federal, tim SWAT state atau negara bagian, dan tim SWAT lokal yang dimiliki police departemen atau county police gitu. Untuk lebih simpel, saya akan ngelompokin aja tuh kayak county, city, dan town police itu jadi lokal aja. Karena di polisi lokal itu juga ada banyak di Amerika, ada county, city, dan town police. Jadi saya kelompokkan jadi lokal SWAT aja, supaya sederhana aja. Karena tipe polisi lokal di Amerika tuh banyak banget, ada 3 tipe. Jadi saya satukan aja jadi lokal police atau SWAT aja dari 3 tingkatan itu. So, dari pertanyaan tadi mungkin Anda akan bertanya-tanya, mengapa ada banyak banget tim SWAT yang berbeda-beda? Apakah tim SWAT federal lebih baik dari tim SWAT lokal? Apakah mereka memiliki pelatihan yang sama, misi yang sama? Saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu di part selanjutnya dari video ini. Federal, state, dan local SWAT. Sebelum kita membahas kompleksnya dan nuansa berbagai tim SWAT di seluruh negeri di negara Amerika, pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu tuh apa SWAT itu. Nah, meskipun kita tahu SWAT adalah tingkatan dari Special Weapons and Tactics, apa yang membuat tim SWAT menjadi tim SWAT? Jawaban singkatnya itu tergantung banget. Jawaban panjangnya mari saya jelaskan kenapa. Pertama, tidak ada definisi universal tentang tim SWAT. Dengan ribuan departemen kepolisian yang tersebar di seluruh negara Amerika Serikat, dan mengingat sifat perbedaan antara satu departemen kepolisian dengan departemen kepolisian lainnya. Mungkin masuk akal ya jika nggak ada definisi yang seragam tentang tim SWAT di sana gitu. Karena sistem kepolisian mereka tuh terpisah-pisah, di mana Amerika tidak ada kepolisian nasional seperti yang dimiliki India, Indonesia, dan Malaysia. Tim SWAT itu sendiri adalah penegak hukum yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menanggapi insiden yang berada di luar kemampuan polisi biasa, di mana mereka menggunakan peralatan dan senjata dan taktik khusus yang di atas dari rata-rata kepolisian biasa. Kita kalau ambil contoh di Indonesia itu mungkin kita bisa lihat BRIMOB ya. Baik, jika Anda tim SWAT federal, negara bagian atau lokal, sebagian misi yang tumpang tindih akan berkaitan dengan penembak yang aktif, tersangka yang bersembunyi di balik barikade massa, kontraterorisme, perlindungan VIP, pengendalian kerusuhan, dan penangkapan serta penggeledahan yang beresiko tinggi. Anggota dalam tim SWAT ini mungkin ada penyerang, pembobol, penembak jitu, penyelam, penjinak bom, pawang anjing pelacak, petugas medis, dan berbagai posisi lainnya. Namun perlu Anda ingat bahwa misi dan personel SWAT bervariasi ya dari satu departemen kepolisian dengan departemen kepolisian lainnya. Itu balik lagi ke tadi, kepolisian sana separated, terpisah gitu, tidak ada hubungan koordinasi antara departemen kepolisian satu dengan kepolisian lainnya. Nah, itu tadi karena kepolisian nasional tuh nggak ada di Amerika tuh nggak ada kepolisian nasional kayak kita di Indonesia. Mungkin DIA SWAT lebih mungkin dipanggil untuk kejahatan terkait narkoba, dan FBS SWAT akan dipanggil untuk situasi penyanderaan. Semakin besar tim SWAT, semakin banyak ruang untuk berbagai spesialisasi anggota tim. Tim SWAT juga dikerahkan berdasarkan persiapan dan lokasi serta urgensinya. Oke, jika kita ambil contoh, Billy Joe adalah penjahat yang sangat terkenal. Suatu hari Billy memutuskan untuk bereaksi dan merampok toko swalayan lokal di kota terpencil di pedalaman negara bagian Kentucky, Amerika.
Sebelum dia bisa mengambil bank dan sebelum dia bisa mengambil uang untuk melarikan diri, polisi itu datang untuk nangkapnya. Dia berlindung di dalam toko dan dia menyandara seorang kasir gitu. Kota terpencil di pedalaman negara bagian Kentucky itu tidak memiliki tim SWAT lokal. Jadi, polisi lokal itu minta tim SWAT county atau kabupaten atau SWAT negara bagian atau state akan turun tangan menghadapi situasi ini untuk membantu polisi biasa lokal yang ada di daerah itu. Nah, gimana kalau kondisinya si Billy itu berada di kota besar gitu? Dalam hal ini adalah perampokan bank. Jika berada di wilayah hukum kota besar, maka tim SWAT kota atau SWAT yang berada di Police Department Municipal Police itu yang menjadi pihak yang akan meresponnya. Dengan kemungkinan bantuan dari SWAT kabupaten atau county SWAT, atau lebih tinggi lagi ada state SWAT atau negara bagian SWAT yang jika memungkinkan datang juga gitu. Sedikit info buat kalian lagi, ya Police Department biasanya meliputi wilayah kota-kota besar di Amerika Serikat. Kita ambil contoh LAPD atau Los Angeles Police Department. Dan county police adalah kepolisian yang meliputi wilayah yang lebih luas lagi dari kota. County itu di atas lagi, dia lebih luas lagi dari kota, mencakup wilayah sebuah county yang lebih luas dari kota. Contoh dari county police itu adalah LASD, itu Los Angeles Sheriff Department, ya. Kembali ke pembahasan tadi, dan akhirnya si Billy Joe menyandra puluhan orang dan mulai membuat ancaman teror terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat. Nah, jika si Billy Joe menyandra puluhan orang dan mulai membuat ancaman teror terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat, maka disinilah ada kemungkinan besar Anda akan melihat FBI yang akan turun tangan. Biasanya FBI memiliki tim SWAT FBI yang biasa disebut dengan Federal SWAT ya. Itu perlengkapannya lebih lengkap lagi, seperti penyelamat sandera yang dimiliki oleh FBI. Nah, jika kalian pernah main GTA San Andreas di PS2 zaman kalian kecil dulu tuh, ketika kita sampai bintang 5, maka Federal SWAT akan muncul di sini.